nasional, maka siap-siap aja TPQ kita akan untuk yang sekolah dasar, anak yang kelas 5, kelas 6, siap-siap aja mereka akan lebih banyak di les privat dan sebagainya. SMP kelas 3 siap-siap aja. Apalagi SMA dengan pulangnya yang begitu larut. Maka tentu ini adalah bagaimana Taman Pendidikan Al-Quran bisa melakukan melakukan inovasi, revitalisasi. Apa itu revitalisasi? Vital itu kan utama kan. Revitalisasi adalah menjadikan sentra perhatian paling utama dan pertama bagi masyarakat tentang pentingnya menopang pendidikan Al-Quran itu. Maka tentu ini perlu ada hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bu Kasih Pakis ya, PD Pontren ya. Kasih PD Pontren sekaligus merangkap Kasih PLT Kasih Pais, yang betul-betul lahir batin ngopeni guru-guru, baik guru yang di sekolah formal maupun non formal. Tim monitoring dari provinsi serta Pak Junaidi, staf dari PD Pontren Kemenak Kota Pasuruan, Kepala TPQ dan Dewan Asatid. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengunjungi TPQ Nur Nabawi, Jalan Gatot Subroto Pasuruan. Santrinya cukup banyak, 230. Maka tentu 230 ini adalah investasi yang sangat nyata, yang secara sadar atau tidak, maka sesungguhnya kontribusi TPQ itu sangat besar bagi peradaban umat Islam. Kenapa saya katakan begitu? Mulai ada TPQ adalah setelah ada penelitian bahwa anak-anak lulus SD di tahun 85, laporannya adalah 85% itu belum bisa baca Al-Quran. Yang bisa baca Al-Quran hanya sekitar 15% anak lulus SD. Kenapa? Hanya anak orang-orang yang punya perhatian tentang pentingnya baca Al-Quran, maka itulah yang kemudian betul-betul membimbing anaknya untuk bisa baca Al-Quran. Maka kemudian setelah itu, sejak tahun 85 itu mulai berdiri Taman Pendidikan Al-Quran, tapi dulu namanya adalah TKA TPA, Taman Kana Al-Quran dan Taman Pendidikan Al-Quran disebutkan dengan TKA TPA. Di tahun 90-an makanya ada surat edaran Kanwil dulu, bukunya tertanggal di tahun 1993, ada Juklak Juknis Pendidikan Al-Quran. Nah, di saat dulu di tahun 90-an kita cari orang berjilbab begini ya, sulit banget, jangankan 90-an. Tahun 2000 orang berjilbab itu masih belum banyak. Baik itu muslim maupun non muslim, udah nyaris tidak ada bedanya. Tapi terus menerus santri-santri yang ngaji di TPQ itu pagi pakai busana muslimah, kemudian yang perempuan pakai jilbab, ya itulah yang kemudian pelan-pelan namun pasti, maka kemudian jilbab ini akhirnya jadi budaya. Kalau sekarang kita cari seorang muslim yang tidak berjilbab, itu adalah aneh. Di tahun 90-an, 80-an, seorang muslim pakai jilbab itu aneh. Dari mana? Ini diakui atau tidak adalah kontribusi dari Taman Pendidikan Al-Quran. Belum lagi Taman Pendidikan Al-Quran mengenalkan tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mengenalkan bagaimana anak berakhlakul karimah, sopan santun, tata kerama, kemudian bagaimana anak-anak ibadah, sholatnya dibenahi, diperbaiki,
Dan ini kontribusi seperti ini yang tidak disadari oleh orang tua. Bahkan orang tua merasa gelisah ketika nilainya IPA-nya jeblok, nilai matematikanya jeblok, nilai bahasa Inggrisnya jeblok. Padahal nilai-nilai itu nanti ketika meninggalkan dunia tidak akan ditanya. Tapi justru yang ditanya adalah sholatnya. Bahkan Al-Qur'annya itu adalah syafi'an li ashabi. Itu yang tidak disadari oleh masyarakat. Sehingga masyarakat masih memandang sebelah terhadap keberadaan bagaimana anak bisa mengaji. Yang paling gres sekarang ini adalah dampak dari anak-anak yang mau ujian, apalagi tahun ini kemungkinan ada uji kompetensi akademik ya. Ada uji kompetensi akademik, nama lain dari ujian nasional, nama lain dari ujian nasional, maka siap-siap aja TPG kita akan untuk yang sekolah dasar, anak yang kelas 5, kelas 6, siap-siap aja mereka akan lebih banyak di les privat dan sebagainya. SMP kelas 3 siap-siap aja. Apalagi SMA dengan pulangnya yang begitu larut. Maka tentu ini adalah bagaimana Taman Pendidikan Al-Qur'an bisa melakukan apa ya? Melakukan inovasi, revitalisasi. Apa itu revitalisasi? Vital itu kan utama kan? Revitalisasi adalah menjadikan sentra perhatian paling utama dan pertama bagi masyarakat tentang pentingnya menopang pendidikan Al-Qur'an itu. Maka tentu ini perlu ada hal yang perlu kita pikirkan ulang. Tinggal untuk anak-anak yang remaja, tapi di LPG itu klasifikasinya kan 4 sampai 6 tahun. Ini tekan TKG. 7 sampai 12 TPG. 12 sampai 15 TQA, Ta'limul Quran lil Aulad. Ini ada ini TQA, Ta'limul Quran lil Aulad. Materinya sama, baik itu TKG, Taman Kanak Al-Qur'an dengan usia 4 sampai 6, TPG 12 sampai 7 sampai 12, kemudian Ta'limul Quran lil Aulad 12 sampai 15, sama materinya, yaitu pengenalan bagaimana membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, yang keseluruhannya tetap ada paket dasar, paket lanjutan. Paket dasar itu adalah bagaimana membimbing anak untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Paket lanjutan adalah untuk melancarkan bacaan itu. Prinsipnya sama. Jikalau kemudian seluruhnya juga menggunakan parameter yang sama, strategi pembelajaran yang sama, hasilnya tidak jauh beda. Tinggal bagaimana mengatasi anak-anak yang tergerus oleh kepentingan sekolah itu. Ada tawaran, kalau masuknya TPG ini jam berapa? Setengah 4 sampai jam 5. Ada musolanya enggak di sini? Nah, ada masjid. Nah, coba berpikir ulang bagaimana untuk mewadahi anak-anak yang ketika kesempatannya untuk ngajinya itu tipis banget karena disibukkan oleh kesibukan sekolah formalnya. Ini sekaligus menjembatani orang tua yang betul-betul mengejar prestasi sekolah formal, maka bisa juga TPG ini memikirkan untuk memberikan bimbingan belajar. Kalau mereka memasukkan anaknya untuk ikut bimbingan belajar itu, ada kemarin yang datang ke rumah menyampaikan sekali datang itu bayar 33. 1 bulan masuk 3 kali bayarnya 100.000. 1 bulan masuk 3 kali bayar 100.000, berarti sekali masuk berapa? 33. 33,33 digenapkan jadi 100.000, setiap bulan 100.000, hanya 3 kali sebulan. Kalau TPG bisa 26 kali, karena kalau pas liburnya
ahadnya hanya 4, sisanya kan efektif. Itu kadang-kadang 10.000 itu berat banget. Rata-rata bayarnya matur nuwun. Nah, coba difikirkan untuk menjembatani pola model orang tua bahwa TPQ An-Nabawi ini, Nur Nabawi, Nur Kenabian ini menjembatani bahwa TPQ ini buka bimbingan belajar. Masuknya jam berapa? Masuknya jam 5. Jam 5 nyambung sampai Isya. Kenapa jam 5? Jam 5 sampai maghrib bimbingan baca tulis Al-Quran. Maghrib sampai Isya bimbingan belajar. Maghrib sampai Isya bimbingan belajar. Lah, sekaligus ini ada pembiasaan sholat maghrib berjamaah, sholat Isya berjamaah. Fakta menunjukkan seperti Bu Anis dan lain Pak Junaidi, ini dulu ngajinya jam berapa Pak Jun? Ya. Belajarnya Habis maghrib. Diawali dengan jamaah sholat maghrib, ditutup jamaah sholat Isya. Saya pun produk itu. Saya berangkatnya sebelum azan maghrib, jamaah sholat maghrib, supaya ngajinya awal, disi-disian naruh turutan, dulu turutannya Baghdadi itu. Kadang-kadang kalau di masjid, disi-disian nyekel tabuh beduk. Sapa sing nabuh beduk iku sing diulang pertama. Disi-disian nyekel mik, sapa sing adzan diulang pertama. Terus disi-disian noto bangku, sapa sing noto bangku iku sing pertama ngaji. Indah banget. Keceriaan nampak banget. Dan kita semua adalah produk ngaji antara maghrib dan isya. Hasilnya luar biasa. Penanaman nilai akhlak juga luar biasa. Bagaimana kalau kemudian menjembatani, taruhlah ketika rapat wali santri, saat ini mulai tahun depan atau tahun pelajaran depan akan dibuka bimbingan belajar buat anak-anak. Tinggal nggak usah mahal-mahal. Jenengan biasanya kalau bimbel itu bayar berapa?